Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di Jumat yang mulia ini, terlebih dahulu khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memperbanyak salawat keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan khatib juga berpesan kepada kita semua dan juga kepada diri khatib sendiri, marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan dari setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan kepada kita tentang pendangkalan-pendangkalan akidah yang tengah marak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita menyadari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak kehidupan manusia. Innama bu'istu liutammima makharimal akhlak. Namun kita melihat saat sekarang ini, akhlak yang sudah dipertontonkan oleh Rasul selama ini banyak tengah dirusak oleh manusia-manusia yang hanya ingin memiliki kepentingan terhadap kehidupan dunianya. Sehingga banyak mereka yang keluar dari koridor-koridor kebenaran. Banyak mereka yang keluar dari rel-rel keislaman mereka. Sehingga kita melihat dan menyadari banyak hari ini di antara orang-orang yang berilmu senantiasa memberikan dampak yang buruk kepada orang-orang yang awam terhadap ilmu-ilmu agama. Pendangkalan-pendangkalan akidah inilah yang harus senantiasa kita perhatikan di dalam diri dan kehidupan kita.
Kalau kita merasa ragu dari sebuah penyampaian tentang kebenaran, maka jangan langsung kita menerima dari setiap apa yang disampaikan kepada kita. Akan tetapi telaah terlebih dahulu. Kalau kita kurang paham, tanyakan kepada orang yang paham tentang ilmu tersebut. Agar kiranya kita bisa terhindar daripada kebenaran-kebenaran yang senantiasa yang hari ini disesatkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dalam kehidupan ini. Maka oleh karena itu, untuk menghindari pendangkalan-pendangkalan akidah, kepada kita harus kembali kepada apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua dijelaskan oleh Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran itu tiada lagi keraguan daripadanya dan dia benar-benar menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, siapa saja umatku yang senantiasa berpegang teguh kepada dua pusaka yang kutinggalkan kepada mereka, itulah dia Al-Quran dan Sunnahku, maka niscaya mereka akan memperoleh keselamatan dan akan memperoleh kebahagiaan di dalam diri dan kehidupan mereka. Dan mereka akan terhindar dari hal-hal yang menyesatkan daripada perjalanan kehidupan kita ini. Dengan berpegang teguh kita kepada Al-Quran, kita jadikan Al-Quran ini menjadi pedoman dalam diri dan kehidupan kita. Kita jadikan Al-Quran ini menjadi kompas dalam kehidupan kita. Maka niscaya kita akan memperoleh jalan yang lurus. Jalan ihdinas siratal mustaqim. Yang selalu senantiasa kita munajatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 17 kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim di dalam ibadah-ibadah kehidupan kita. Namun kadang-kala kita tidak pernah mendapatkan jalan yang terbaik. Kenapa? Kita telah jauh dari kebenaran-kebenaran isi kandungan Al-Quran. Sudah banyak hari ini kita yang tidak mau berpegang teguh kepada Al-Quran. Sudah banyak hari ini umat-umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa keluar dari kebenaran-kebenaran isi kandungan Al-Quran. Mereka tidak lagi mau berpedoman kepada Al-Quran yang diberikan sebagai petunjuk. Telah jelas disampaikan oleh Allah, begitu banyak mengatakan Al-Quran ini di dalamnya tentang kebenaran-kebenaran yang senantiasa mampu menyelamatkan kita, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat kita kelak. Maka kalau kita mau terhindar daripada pendangkalan-pendangkalan akidah, maka kembalilah kita kepada Al-Qurannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak kembali, maka tunggulah kesesatan, tunggulah kehancuran yang akan kita peroleh dalam diri dan kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita agar terhindar dari pendangkalan-pendangkalan akidah ini? Mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam diri dan kehidupan kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Dan ini perlu kita sadari. Allah juga sudah sampaikan di dalam Quran surah Al-Imran ayat 110, di sana Allah jelaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang Allah perintahkan kepada kita.
yang Rasul ajarkan kepada kita. Mari kita tegakkan amar ma'ruf. Mari kita cegah daripada kemungkaran-kemungkaran yang tengah terjadi hari ini. Di depan mata kita banyak kemungkaran yang tengah terjadi. Tetapi mengapa kita hari ini banyak yang diam? Banyak di antara kita hari ini yang tidak peduli terhadap kejoliman-kejoliman yang marak menyesatkan perjalanan kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini perlu kita sadari. Hari ini sudah begitu banyak masuk aliran-aliran di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang notabene-nya aliran-aliran yang datang itu senantiasa banyak menyesatkan perjalanan kehidupan kita manusia. Maka oleh karena itu, kalau kita tidak menegakkannya, tidak mencegah daripada masuknya aliran-aliran baru yang banyak menyesatkan perjalanan kehidupan kita, maka tunggulah kita akan tergolong kepada mereka-mereka yang senantiasa selalu memberikan kesesatan dalam diri dan kehidupan kita. Tanpa kita sadari, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini dikarenakan kita jauh dari Al-Quran. Karena tidak pedulinya kita kepada yang amar ma'ruf. Dan tidak pedulinya kita kepada pencegahan daripada kemungkaran. Lihat bagaimana banyaknya manusia hari ini yang tersesat. Yang bahkan mereka sudah tidak lagi peduli kepada Islam ini. Bahkan mereka sudah meragukan daripada kebenaran-kebenaran isi kandungan Al-Quran. Jangankan orang awam, orang yang berilmu sekalipun hari ini sudah mulai ikut-ikutan untuk memberikan kesesatan-kesesatan. Sebagaimana yang baru-baru terjadi hari ini, yang kita dengar, ada seorang yang notabene-nya dia dianggap sebagai seorang ustaz, sebagai seorang mubaligh, sebagai seorang ulama, tetapi senantiasa dia berani mengatakan kalimat la ilaha illallah bukanlah kalimat tauhid yang bisa mengantarkan manusia masuk ke dalam surga ketika mengucapkan di akhir hayat kehidupannya. Tetapi dia mengatakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat pemersatu. Maka siapa yang menegakkan persatuan, dia akan masuk surga. Kalau kita memahami secara sekilas, kalau seandainya inilah makna yang terjadi, berarti kalimat la ilaha illallah bukan hanya diberikan kepada kita umat Islam, bukan hanya terkhusus kepada kita umat Islam, akan tetapi akan menjadi pegangan bagi umat-umat yang lain, yang notabene-nya yang dia katakan sebagai pemersatu. Padahal kalimat la ilaha illallah itu jelas perawinya, jelas sanadnya, jelas matannya, jelas siapa yang meriwayatkannya. Bukankah Rasulullah sudah mengatakan siapa yang di akhir ayat kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir ayat tidak semudah yang kita bayangkan. Kapan bisa kita mengucapkan ini? Ketika di masa kehidupan kita senantiasa kalimat itu selalu kita ikhtiarkan dalam diri dan kehidupan kita. Jadi jangan kita mengatakan kalimat itu hanya sekedar ucapan, tidak. Tetapi kalimat itu adalah sebagai akhlak, sebagai moral kehidupan kita. Kalimat itu akan bisa kita lontarkan apabila semasa kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Lalu kita pergunakan kalimat itu dalam diri dan kehidupan kita. Maka di akhir hayat kita akan mudah mengucapkan kalimat tersebut. Maka siapa yang mudah mengucapkan kalimat itu, dakhalal jannah, katakan Rasul, dia akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kembali kepada Al-Quran dan mari kita cegah daripada kejoliman-kejoliman yang ada pada saat sekarang ini. Semua ini tidak akan terlaksana. Semua ini tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak menegakkan yang namanya sholat. Maka sebagai pencegah pendangkalan-pendangkalan akidah dalam diri dan kehidupan kita, senantiasa mari kita jaga ibadah sholat kita. Bukankah Allah sudah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya sholat itulah yang akan mencegah perbuatan keji dan mungkar dari dalam diri dan kehidupan kita.
Maka oleh karena itu, apa artinya kita baca Al-Quran? Apa artinya kita menegakkan kebenaran? Tetapi kalau kita tidak pernah sholat, maka semua kunci utama daripada keselamatan kita, kunci utama daripada keberhasilan kita, menjalankan daripada syariat-syariat ajaran agama Allah, adalah dengan mampunya kita mendirikan sholat, tanpa mau meninggalkannya. Karena lihat, penyakit manusia yang hari ini, dan pekerjaan manusia yang paling ringan hari ini, adalah meninggalkan yang namanya sholat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jangan pernah kita bisa berharap pendangkalan akidah itu akan terhindar dari dalam diri dan kehidupan kita. Jangan pernah kita berpikir pendangkalan-pendangkalan akidah itu akan senantiasa bisa terselamatkan dari kita kalau kita tidak pernah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada arti orang yang membaca Al-Quran kalau dia tak pernah sholat. Tiada arti orang yang berbuat baik kalau dia tak pernah sholat. Maka sholatlah sebagai kunci utama yang mampu menyelamatkan kita dari segala pendangkalan-pendangkalan akidah. Kalau kita sudah sholat dengan khusyuk, kalau kita sudah menghadirkan ibadah-ibadah kita dalam sholat, menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, maka niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan Allah akan memberikan petunjuk yang terbaik kepada kita apabila senantiasa kita selalu berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang menyebabkan kita terkena tentang pendangkalan-pendangkalan akidah ini? Adalah dikarenakan ketidakpedulian kita terhadap agama yang telah diberikan oleh Allah. Karena setengah hatinya kita masuk ke dalam Islam, padahal Allah sudah mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan sebenar-benarnya, jangan dengan setengah hati. Lihatlah hari ini banyak umat Islam yang mendatangi Islam itu dengan setengah hati. Maka sulit dia menjadikan Al-Quran menjadi pedoman dalam diri dan kehidupannya. Maka sulitlah dia untuk mencegah daripada kemungkaran yang ada di hadapannya. Dan bahkan senantiasa banyak manusia yang akan sulit menegakkan yang namanya ibadah sholat. Karena apa? Karena Islam tidak sebenar-benarnya hadir dalam diri dan kehidupannya. Banyak hari ini kita mengaku Islam, tetapi kita tidak paham apa itu Islam. Banyak kita mengatakan diri kita ini Islam, tetapi kita tidak pernah menjalankan daripada ajaran-ajaran Islam. Banyak kita mengakui umatnya Nabi Muhammad, tapi senantiasa risalah, perintah, ajaran yang disampaikan oleh Rasul, senantiasa banyak kita abaikan dan tinggalkan. Banyak kita mengaku diri kita ini adalah bertuhankan kepada Allah, tetapi apa yang diperintahkan Allah senantiasa banyak kita tinggalkan dalam diri dan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa selamat daripada pendangkalan-pendangkalan akidah? Sedangkan kita tidak paham tentang keselamatan, tentang kemuliaan, tentang Islam yang sebenarnya dari dalam diri dan kehidupan kita. Maka oleh karena itu, semua ini akan bisa terlepas dari dalam diri dan kehidupan kita apabila kita mendatangi Islam dengan sebenar-benarnya dari dalam diri dan kehidupan kita. Kalau mau masuk surga harus sholat. Kalau mau masuk surga harus puasa. Kalau mau masuk surga harus menyimpahkan, mensedekahkan, menjakatkan dari harta-harta yang mereka miliki. Kalau mau masuk Islam harus beribadah dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah. Maka oleh karena itu ini terasa berat bagi orang-orang yang mungkin tidak memahami Islam itu dengan sebenarnya. Maka oleh karena itu kita harus mengatakan, Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah di sisinya hanyalah agama Islam. Jadi jangan lagi kita khawatir, jangan kita lagi merasa risih. Maka pendangkalan akidah yang pertama yang disesatkan kepada kita adalah mengaburkan ajaran Islam dari dalam diri dan kehidupan kita. Maka oleh karena itu agar kiranya kita bisa selamat, agar kita bisa sampai kepada Islam ini, maka yang tiga tadi harus kita jalankan. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran. Yang kedua, mari benar-benar menegakkan yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Yang ketiga, mari kita dirikan sholat dalam diri dan kehidupan kita. Yang tiga ini saja mampu kita laksanakan, insya Allah kita pasti akan keluar
dari pendangkalan-pendangkalan akidah yang tengah marak di tengah-tengah kehidupan kita saat sekarang ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, melalui khutbah Jumat yang singkat ini, khatib hanya berpesan kepada kita. Yang pertama, marilah benar-benar kita datangi Islam itu dengan sebenar-benarnya. Dan mari kita yakinkan dalam diri kita bahwasanya agama yang benar, agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah di sisinya hanyalah agama Islam. Tiada agama yang lain yang diberikan keberkahan oleh Allah kecuali hanya agama Islam. Mengapa Islam ini yang diridhoi oleh Allah? Karena semua ajaran-ajarannya rahmatan lil alamin. Karena semua sikap dan tingkah lakunya rahmatan lil alamin. Karena Islam mengajak kita kepada kebaikan. Karena Islam mengajarkan kita kepada kemaslahatan. Islam mengajarkan kita kepada sosial. Tidak ada Islam mengajarkan umatnya untuk berbuat buruk. Tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan umatnya untuk jauh dari sebuah kebenaran. Tidak ada ajaran Islam yang menyesatkan umatnya untuk senantiasa melakukan kejahatan di tengah-tengah umat. Tidak ada. Semua ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Mengajak kita kepada jalan kebenaran. Mengantarkan kita kepada jalan kebaikan. Membuat persaudaraan satu sama lain di antara kita. Islam mengajarkan persaudaraan kepada kita. Bukan berarti ketika kita katakan Islam itu agama yang benar, lalu agama yang lain kita caci. Tidak. Islam tidak pernah mengajarkan untuk mencaci agama orang lain. Tetapi Islam mengajarkan kita untuk menghormati agama orang lain. Selama mereka mempercayai agama mereka, biarkan. Dan bahkan Islam tidak pernah memaksakan kehendak kepada umat-umat yang lain untuk memeluk agama Islam. Tidak. Orang masuk Islam adalah dengan keyakinan hatinya, bukan dengan paksaan. Tidak seperti orang lain yang ketika mengajak kepada agamanya harus dipaksa. Tetapi Islam tidak mengajarkannya demikian. Kenapa? Islam diajarkan keikhlasan. Islam diajarkan ketawaduan. Kalau kita tidak ikhlas dan tidak tawadu, maka jangan berharap kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam khutbah Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya kepada kita semua. Dapat kita amalkan, dapat kita perhatikan, dan dapat kita introspeksi dalam diri dan kehidupan kita. Sudah sejauh mana kita mendatangi Islam itu dengan sebenarnya. Sudah sejauh mana Islam itu hadir dalam diri dan kehidupan kita. Sudah sejauh mana ajaran-ajaran Islam itu mampu menyelamatkan kita dari ketersesatan, dari pendangkalan-pendangkalan akidah yang tengah marak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita saat sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan, orang-orang yang dapat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita akan ditempatkan oleh Allah di dalam surga Firdausnya Allah. Ketika kita hidup ini, Allah senantiasa menitipkan ketakwaan dalam hati sanubari kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tiba'a lima amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabil karim. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullah mastata'tum wasairul ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fi bi nafsi wa thanni bi malaikatil musabbiha bi qudusi faqala ta'ala fi kitabil azim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyati ajmain warda Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala bi baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.